Oke, selamat pagi. Kembali dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan 10 soal disertai pembahasannya untuk persiapan penilaian akhir semester ya. Atau yang disingkat dengan PAS untuk kimia kelas 11 semester 1 tentunya. Ya, nomor 1. Ini ada senyawa hidrokarbon. Tuliskan nama senyawanya. Kita langsung tuliskan di sini ya. Kalau saya uraikan lagi ya, ini CH3, ini CH2. CH kalau ada dalam kurung CH3 berarti dia cabang. CH3. Ini ada C2H5, kamu tuliskan aja C begini dulu. Tangan C itu selalu 4. Ini baru 2, berarti di sini 2, ini tangan 1 berarti ini 3. Sehingga pas C2H5. Kemudian tentu inilah rantai utama. Inilah cabang. Letak cabang ini saya lihat dari kiri kanan sama saja. Dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau nomor dari kanan juga cabang ini pada C ketiga. CH3 itu namanya metil. Sehingga namanya menjadi 3 metil ya. Rantai utamanya 5 itu adalah pentana. Ini alkana ya. Saya kasih contoh yang berikutnya. Misalnya saya kasih ini CH3. Ini C, kemudian ke bawah rangkap ini CH2. Kemudian ini CH2. Kemudian ini CH, tapi dalam kurung CH3. Dalam kurung CH3-nya ada 2 ya. Nah, kita uraikan ya. CH3. Kemudian C, ini CH2. Kemudian ini CH2. Tentu ini CH3 2 kali berarti dia cabang. CH3-nya ada 2. CH3 ya. Tentu rantai utama harus ada rangkapnya ya. Karena ini merupakan alkena. Dalam penomoran tentu inilah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Inilah cabang. Cabangnya CH3 namanya metil. Sehingga kita tuliskan namanya pada C kedua metil, pada C keempat metil, berarti 2 metil menjadi dimetil 2,4 dimetil. Posisi dari rangkap pada C1 sehingga dia 1. Masih 5 ya. 5 itu apa? Pentena. Jadi dia alkena. Oke, yang kedua. Diketahui pembentukan HCl membebaskan 22 kilokalori per mol. Ditanya perubahan entalpi penguraian. Kita tuliskan dulu nih reaksi pembentukan. Kalau dikatakan pembentukan berarti HCl-nya di kanan. HCl ada di kanan, berarti di kiri adalah H2 dan Cl2. Karena ini pembentukan 1 mol ya, ini 1 mol. Berarti hanya 1. Berarti supaya 1 ini kita kali setengah. Cl-nya 1, berarti ini kita kali setengah. Dan deltanya ya adalah min 22 kilokalori. Ini yang jelas per mol. Ditanya penguraian. Penguraian itu berarti kebalikannya ya. Kalau pembentukan zatnya di kanan, kalau penguraian zatnya di kiri. Senyawanya ya HCl. Berarti menjadi setengah H2 ditambah setengah Cl2. Nah, delta hanya ini adalah dari negatif dia menjadi positif 22 kilokalori per mol. Karena ditanya hanya penguraian 5,6 liter, kita carilah molnya. Mol HCl-nya itu berarti adalah volumenya dibagi konstanta 22,4. Sehingga volumenya 5,6 dibagi 22,4
Hasilnya adalah 0,25. Jadi artinya HCl itu ada 0,25 mol. Kalau penguraian 1 mol sekian ya, kan untuk 1 mol berarti penguraian hanya 0,25 mol, berarti delta H penguraiannya berarti menjadi 0,25 mol kalikan 22 kilokalori ini per mol ya. Berarti hasilnya adalah 5,5 kilokalori. Oke ya, kita lanjut. Ini reaksi NaOH sama HCl. 100 cm3 NaOH, 100 cm3 HCl. Kemudian suhu awalnya 29, setelah direaksikan suhunya 37. Berarti ini eksoterm ya, kalau jenis air. Kemudian larutan dianggap sama aja dengan air, berarti rho-nya 1. Nah, kemudian ditanyalah delta H netralisasi. Kalau ditanya delta H netralisasi sama aja begini ya. Jadi ibaratnya HCl ditambah NaOH. Hasilnya NaCl tambah H2O. Ini tanya berapa delta H. Ini kan netralisasi. Kalau dikatakan netralisasi itu berarti asam tambah basa. Nah, kamu udah tahu bahwa menurut kalorimeter ya, kalor dihasilkan oleh reaksi ini. Bahwa Q reaksi sama saja dengan min Q kalorimeter. Kalau Q reaksi sama dengan Q larutan. Nih kalorimeternya dianggap tidak menerima kalori ya. Jadi kalori yang dihasilkan reaksi hanya diterima oleh larutan. Nah, berapa kalori yang diterima larutan? Sebelumnya kan ibaratnya gini lah. Ini tadi HCl, ini NaOH ya. Nah, kita gabung ini. Kalau kita gabung, tadi suhunya naik ya, suhunya menjadi 37. Awalnya 29. Berarti ada di kalori yang dihasilkan. Kalorinya itu kemana? Ke larutan itu juga maksudnya ya. Sehingga berapa kalori yang diterima oleh larutan? Q larutan itu sebanding dengan masanya, kalori jenisnya, dan kenaikan suhunya. Berapa masanya? Ya, masanya karena katanya sama dengan air, yang nggak sama dengan air, volumenya ini kita tambahkan 100 tambah 100 berarti masanya sama dengan 200 gram karena rho air kan 1 kali kalori jenisnya 4,2 joule per gram, boleh derajat Celcius, boleh Kelvin ya, dikali kenaikan suhunya ya. Berapa tadi? 37 kurang 29 berarti 8 ya. Oleh kita coret ini, gramnya kita coret sehingga dihasilkan berapa tuh? 6.720 ya, 6.720 joule. Kalau kita jadikan ke kilojoule berarti 6,72 kilojoule ya. Nah, sekarang ini adalah sebelumnya kita carilah dulu mol dari HCl itu sama dengan mol dari NaOH ya, sama dengan mol NaOH. Kenapa sama? Karena volumenya sama, molarnya sama. Volumenya sama, molarnya sama. Berarti kalau kita cari N-nya, rumusnya adalah M dikali V. Molarnya 0,1 mol per liter ya, molar itu. Kali volumenya 100 ml, kita jadikan liter, 0,1 liter. 0,1 ke 0,1. Artinya nih, kalori yang diterima larutan itu adalah untuk reaksi untuk 0,01 mol HCl dan
0,01 mol NaOH. Nah, sekarang kan reaksi ditanya netralisasikan untuk 1 mol. Kalau 1 mol jadi berapa? Ya, namanya netralisasi. Biasanya paling kecil 1 mol. Berarti larutannya untuk 1 mol adalah langsung saja 6,72 kilojoule dibagi 0,01 mol. Ya, kan ini kan langsung kJ per mol kan, itu artinya kilarutan berarti per molnya, berarti kilarutan sama aja dikali 1000 ya, 100 ya, 672 kilojoule per mol. Oke, berarti Ki reaksi itu kan sama dengan min Ki larutan kan? Berarti Ki reaksi sama dengan min 672 kJ per mol. Inilah delta H-nya. Jadi kalau kita tulis di sini atau langsung aja ya, delta H-nya berarti sama dengan min 672 kJ per mol. Oke. Itu delta reaksi netralisasi HCl dan NaOH. Sekarang kita balik ke sini. Reaksi gas hidrogen dengan gas nitrogen monoksida ditunjuk oleh persamaan H2NO menjadi H2O dan N2. Rumus lajunya, ini rumus laju. Bila pada suhu yang sama konsentrasi H2NO masing-masing diperbesar 3 kali, lajunya menjadi berapa kali dari semula, artinya diperbesar berapa kali. Ini sederhana aja, tinggal kita masukkan rumus. V sama dengan K dikali H2, ini kan persamaan lajunya, kali NO. Kemudian semuanya order 1, semuanya konsentrasi diperbesar 3 kali. So, kita tulis saja nih, K ini kan konstanta 3 pangkat 1, 3 pangkat 1, berarti lajunya menjadi berapa? 3 kali 3? 3 kali 3 berarti ini 9 kali ya. Jadi lajunya 9 kali diperbesar ya. 9 kali diperbesar. Oke. Kemudian nomor 5 ada direaksikan 2H2O2 terurai menjadi 2H2O dan O2 dalam volume 1 liter. H2 mula-mula setelah 2 detik H2O2 sisa. Ditanya laju pembentukan O2. Oke, kita tulis reaksinya. H2O2. Ini tadi menjadi 2H2O ditambah O2. Kita tulislah mula-mula bereaksi sisa. H2O2 mula-mula 0,25 mol. Ini tidak ada. Setelah 2 detik berarti delta T-nya. H2O2 sisa ya, berarti 0,15 mol. Berarti bereaksi berapa? Tinggal dikurang ya. Awalnya 0,25, sisa 0,15. Berarti yang bereaksi atau yang berkurang adalah 0,1 mol ya. 0,10 ya. Karena ditanya laju pembentukan O2 ini ya berapa, berarti kita cari dulu nih. Langsung aja gini. O2 yang dihasilkan berarti berapa? Nah, kita lihat dulu koefisiennya tadi dilupa. Ini kan 2. Kalau ini 2, ini 1. Kalau ini 0,10 berarti berapa? Tentu lebih kecil ya, karena ini 1. Berarti koefisien yang O2 yang ditanyakan per yang diketahui ya, ini pembaginya ini. Kalau pembaginya 2, kalau pembaginya ini berarti penggalinya ini ya. Berarti 0,10 sama dengan, berarti dihasilkanlah O2 0,05 mol. Itulah O2. Oke, berarti laju O2 adalah berapa bertambahnya konsentrasi
O2 persatuan waktunya. Berapa bertambah O2? 0,05 mol. Volumenya 1 liter. Berapa waktunya? 2 detik. Sehingga hasilnya menjadi 0,025 molar detik min 1. Ini kan sama aja, mol per liter adalah molar. Nah, itulah hasilnya. Kembali ke sini. Suatu reaksi berlangsung 2 kali lipat. Ini berlangsung 2 kali lebih cepat ya, 2 kali lebih cepat. Jika suhu dinaikkan 10 derajat. Bila suhu dinaikkan dari 30 menjadi 70, kecepatan reaksinya menjadi berapa kali dipercepat? Kalau ini katanya reaksi diperbesar 2 kali ya. Ya, saya bikin langsung dalam bentuk ini ya. Hitungan sederhananya, hitungan cepatnya. Katanya delta T-nya 10, berarti kenaikan 10 40, kenaikan 10 50, kenaikan 10 60, kenaikan 10 70. Ini yang ditanya. Anggap ini lajunya A ya. Katanya diperbesar 2 kali. Setiap kenaikan 10 derajat diperbesar 2 kali. Naik 10 berarti lajunya menjadi berapa dong ini? Kali 2 aja, 2A. Diperbesar lagi 2 kali, 4A. Diperbesar lagi 2 kali, 8A. Diperbesar lagi 2 kali, 16A. Jadi lajunya pada suhu 70 menjadi 16A atau 16 kali lebih cepat ya, 16 kali lebih cepat. Oke. Kemudian masih mirip ya. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius reaksi diperbesar 2 kali. Pada suhu 25 ini waktunya yang diketahui. 32 detik. Kalau pada suhu 75 berlangsung berapa detik? Sama aja ya. Kalau laju dipercepat, tentu waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi menjadi lebih sedikit. Kalau dipercepatnya 2 kali, berarti waktunya menjadi setengahnya. Kalau misalnya dipercepat 3 kali, waktunya menjadi sepertiganya. Jadi kita bikin lagi seperti itu. Pada suhu 25, ya berarti dimulai dari 25. Nah, karena kenaikannya 10, berarti habis 25, 35. Habis 35, 45, 55, terus 65, terus 75. Pada suhu 25 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan 32 detik. Tadi saya katakan kalau laju dipercepat 2 kali, waktunya menjadi setengahnya. Berarti waktu di sini menjadi berapa? Karena ini kan 32 detik, nggak seper ya. Nah, setengahnya maksudnya, setengah dari 32, 16 detik. Dipercepat lagi 2 kali karena ini naik 10, 8 detik. Dipercepat lagi, berarti dibagi 2, 4 detik. Dipercepat lagi berarti 2 detik. Dipercepat lagi berarti 1 detik. Sehingga pada suhu 75 hanya berlangsung 1 detik ya. Oke, itu cara singkatnya. Oke, ini kembali ke cara menentukan order reaksi. Ini ada percobaan reaksinya ini ya. Ditanya hanya order reaksi terhadap NO. Berarti terhadap NO ini, order reaksi terhadap NO. Kalau kamu cari reaksi terhadap NO ya, berarti kamu lihatlah variabel kontrolnya H2. Berarti variabel kontrolnya H2 itu, variabel kontrol H2 artinya H2 yang konsentrasinya tetap. Inilah tetap ya. Berarti kalau kita mencari order NO, kita lihatlah berarti percobaan, anggaplah ini 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti percobaan 3, 4.
Oke, langsung kita masukkan aja. Laju ketiga dibagi laju ini keempat ya, ketiga. Sama dengan konsentrasi, karena NO yang ditanyakan berarti konsentrasi NO dong. NO yang keempat dibagi konsentrasi NO yang ketiga. Pangkatkan X lah ya. Masukkan angkanya. V4 nya 4, V3 nya 1, NO yang keempat 0,4, NO yang ketiga 0,1. Pangkatkan X sehingga sama dengan 4 sama dengan 4, karena ini kan 0,4 dibagi 0,1, 4 juga ya, pangkat X sehingga X nya adalah 1. Jadi orde terhadap NO itu adalah orde 1. Lanjut, ini masih tentang orde reaksi, tapi yang ditanya persamaan laju. Kalau ditanya persamaan laju berarti persamaan laju tergantung ke reaksinya ya, berarti nanti V sama dengan K kali konsentrasi NO ya, pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y. Kita carilah X dan Y. Nah, sekarang di sini kita berarti cari orde NO. Orde dari NO. Kalau kita cari orde NO berarti sama, lihat H2 yang sama. H2 yang sama berarti ini nih. Ya, tetap. Boleh sini tapi ini juga tetap. Jadi kita ambil kan ini tetap, tapi ini juga tetap. Kan kita mau cari orde NO, berarti H2-nya yang tetap, NO-nya berubah, berarti 3, 4. Oke, kita masukkanlah berarti V4 per V3. Dibalik ya. V4 per 3 sama dengan konsentrasi NO tentunya. NO yang keempat, NO yang ke-3. Pangkatkan X. Masukkan V4 32 10 min 3 dibagi 128 10 min 3. Konsentrasi NO yang keempat, NO ini 2 10 min 3 dibagi 4, ini 4 ya, percobaan ketiga 4 kali 10 min 3. Pangkatkan X ini 32 per 128 1 per 4, setengah dibagi 2 dibagi 4 setengah, pangkat X sehingga diperolehlah X nya 2 ya, karena setengah kali setengah sama dengan 4 1/4 ya setengah. Kemudian kita cari orde dari H2. Orde H2 berarti NO-nya yang sebagai kontrol. NO kontrol berarti NO-nya tetap. Berarti percobaan 1, 2. Ambil percobaan 1, 2 ya. 1, 2. Berarti kita masukkan laju kedua dibagi laju pertama. Sama dengan konsentrasi, tentu konsentrasi H2 karena kita mencari orde H2. Konsentrasi H2 yang kedua bagi konsentrasi H2 yang pertama, pangkatkan Y, masukkan laju H2 64, kemudian 32, konsentrasi H2 3, konsentrasi H2 yang pertama 1,5 10 min 3. Ini pangkatkan Y. Oke, ini hasilnya 2. Ini hasilnya 3 dibagi 1,5 2, pangkat Y. Berarti Y nya berapa? Y sama dengan 1.
Oke, masukkanlah ke sini. Berarti V sama dengan K, konsentrasi NO, X-nya tadi berapa? X-nya pangkat 2. Konsentrasi H2, Y-nya pangkat berapa? 1. Inilah persamaan lajunya. Oke. Yang terakhir, masih tentang persamaan laju. Yang ditanya di sini ada data ya, A tambah B menjadi C. Dari data tersebut, data percobaan orde total. Jadi orde total. Cuma di sini kita tahu waktu reaksi. Waktu reaksi tentu berbanding terbalik dengan laju. Sama aja kalau kita mau tentukan lajunya berarti 1/36. Ini menjadi 1/18. Ini 1/12. Ini 1/9. Ini 1/4 ya, karena berbanding terbalik. Sama lah ya, kita cari orde A ya. Orde A. Berarti B-nya yang sama. B-nya yang sama kita ambillah 1/4 ya. Ini tetap. Angkanya lebih gampang karena ini 0,2, ini 0,01 ya. Kalau ini nanti 1/3 lebih susah. Lebih rumit maksudnya ya. Berarti ini orde A percobaannya 1/4. Oke, berarti langsung V4 per V1 sama dengan konsentrasi A tentunya A pangkat A ke-4 maksudnya ya. Terus konsentrasi A yang pertama pangkatkan dengan X. V4. Jadi kita langsung carikan V-nya ya. Ini ya V-nya berarti waktunya 9, berarti V-nya 1/9. 1/9 dibagi V1 ya 1/36 sama dengan konsentrasi A yang keempat 0,002. Yang pertama ini ya 0,001 pangkatkan X. 1/9 dibagi 1/36 berarti 36 dibagi 9 sama dengan 4. Ini berarti 2 pangkat X. Berarti X-nya sama dengan 2. Oke, sekarang untuk orde dari B. Kalau kita cari orde B, tentu kita lihat konsentrasi A yang sama. Konsentrasi A yang sama berarti percobaan 1, 2 ya kita ambilnya ya. Percobaan 1, 2 A yang sama. Oke, berarti kita masukkan laju kedua dibagi laju pertama sama dengan konsentrasi B yang kedua per konsentrasi B yang pertama pangkatkan dengan Y. Kemudian V2-nya berarti 1/18 ya, 1/18 dibagi V1 1/36. Konsentrasi B yang kedua 0,2, yang pertama 0,1 pangkatkan Y. Ini kan sama aja, 36 dibagi 18 2. Ini 0,2 dibagi 0,1 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 1. Oke. Berarti kalau kita mencari orde total sama aja, X ditambah Y-nya berarti 2 ditambah 1 3 ya. Orde totalnya 3 lah orde reaksinya ya. Oke, udah 10 nomor. Silahkan dipelajari ulang caranya supaya kamu bisa untuk mempersiapkan diri untuk ujian semester. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang masih salah. Terima kasih.